Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya muliakan dan yang saya cintai, Datin Sri Zubaidah binti Abdullah. Yang saya muliakan, Dato' Hajjah Zaleha. Yang berbahagia, Datin Hamizah. Yang mulia, Ketua Pengurusi LKPI Azizah. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, para dato dan para datin, hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Tulisannya ini kurang begitu bisa dibaca. Syukur alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa, kita bisa bertemu lagi. Dan saya masih ingat waktu bulan Februari saya datang ke negeri ini, saya melihat wajah-wajah ini masih saya ingat. Dan ada juga yang tambah. Ini merupakan satu kesadaran bagi kita untuk sama-sama berkumpul di dalam satu organisasi yang sebenarnya perkumpulan dan organisasi wanita itu bukan baru saja di zaman ini. Memang sudah dulu di zaman Siti Aisyah, karena Sayyidatina Aisyah memimpin satu organisasi di zaman Nabi SAW. Bahkan wanita itu mempunyai peranan-peranan yang sangat penting di dalam Islam, di mana mereka apabila ada peperangan, mereka juga ikut pergi, bukan pegang senjata, tapi mereka menjadi perawat-perawat daripada sahabat-sahabat yang kena musibah di medan peperangan di zaman Nabi SAW. Wanita pula di dalam Islam terjun di bidang olahraga itu sudah di zaman Nabi. Ibu-ibu di sini ikut lari maraton apa enggak? Ikut. Di zaman Nabi, Siti Aisyah pernah berpacu kuda dengan Rasulullah SAW. Dari lihainya Siti Aisyah menunggang kuda, Siti Aisyah punya kuda lebih laju dari Nabi Muhammad SAW. Sampai di finish Nabi berkata, memang kamu lebih hebat dari saya ya Aisyah. Dan selalu Nabi memanggil Siti Aisyah Humaira, mawar merah. Ini satu contoh tinggi dan mulianya kepribadian Nabi Muhammad di dalam memuliakan wanita. Di dalam segi perjuangan, Siti Khadijah alaihissalam adalah merupakan penunjang utama di dalam perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pada Nabi menyampaikan agama Allah. Betul Nabi mempunyai kekuatan dan kesanggupan, tetapi pendorong yang lebih aktif di waktu itu adalah istri terdekat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah seorang kaya raya, punya uang banyak, punya harta, dan pandai berdagang. Bahkan Nabi pernah membawa barang dagangan Siti Khadijah. Kecantol Siti Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau melihat kepribadian dan perangai yang sangat mulia
yang dipegang dan dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak? Rasulullah SAW mempunyai sifat in khusima yasmutu wa la yujawib. Beliau kalau diajak bercecok, beliau diam, tidak menjawab sepatah kata. Ini salah satu contoh kepribadian yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi menjadi manusia yang terpuji di sisi Allah, bukan karena ibadatnya yang banyak. Pernah Siti Aisyah menangis ketika melihat Nabi di tengah malam berdiri sembahyang sampai bengkak kakinya, bahkan keluar darah dari kaki Nabi. Siti Aisyah bertanya, kenapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak mau menjadi hamba yang bersyukur untuk membalas budi baik Allah Ta'ala terhadap diri saya? Namun bukan ini yang menjadi pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad dipuji oleh Allah karena selalu senyum. Nabi itu tidak pernah merengut. Pernah sekali merengut, seumur hidup mungkin merengut ada satu kali itu. Ketika datang seorang buta, waktu Nabi duduk dengan pemuka-pemuka Quraisy, ketika Nabi membentangkan tentang Islam di depan kafir-kafir Quraisy, dan Nabi sangat besar hati supaya kafir-kafir Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy ini masuk Islam. Tahu-tahu datang seorang buta yang bernama Ummi Maktum. Dia bersalam kepada Nabi. Kemudian dengan suara yang lantang, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, mal Islam ya Muhammad? Apa itu Islam wahai Muhammad? Nabi di waktu itu ketika melihat datang orang yang bertanya, datang satu orang dengan lantang suara, sedang Nabi duduk dengan pemuka-pemuka pembesar kafir Quraisy, Nabi langsung berubah mukanya dan sedikit merengut, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kata Allah Ta'ala, Muhammad, kenapa mesti kau merengut? Karena datang orang buta dan miskin itu di hadapan kamu. Ibu-ibu tiap hari merengut. Untung tidak ada Jibril datang. Barangkali kalau ada Jibril datang, tiap hari pula kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini tidak ada merengut. Saya lihat senyum semua dari tadi, dengan lincahnya menyambut tamu, dengan rahatnya. Belum lagi datang pesara sudah duduk datang. Ini menunjukkan kepribadian yang mulia. Kepribadian yang mulia inilah yang menjadi pujian Allah Ta'ala pada diri pribadi Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sungguh kamu adalah orang yang sangat tinggi dan mulia di dalam berbudi pekerti, di dalam kau jalankan tugas hidup di bumi ini. Sifat pribadi Nabi tadi, apa yang saya katakan, in khusima yasmutu wa la yujawib. Kalau diajak bercecok, tidak pernah beliau menjawab apa yang menjadi ajakan pembicaraan atau cecokan itu. Ini saya kira kalau kita patut mengikuti akhlak Nabi, mungkin satu kali waktu, kadangkala maklum manusia tidak sepi daripada setan, karena setan ini memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk menggoda dan menguji manusia, sampai di mana manusia dapat menahan nafsu dan dapat mendekat dengan Allah SWT. Dibikinkannya setan ini mulai dari ibu Hawa, Siti Hawa kita, sampai menjadi turun-temurun waris Siti Hawa kepada kita, ditipu oleh iblis. Ketika Siti Hawa diperintah oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Allah Adam masuk ke dalam surga Allah, wa idh qulna dukhulu wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Adam, masuk bersama istrimu di dalam surgaku, makan apa yang kau kehendaki, berjalanlah kau menyusuri surga ini, semua nikmat boleh kau ambil, asal jangan dekat dengan pohon dadah itu. Jadi dulu yang dilarang oleh Allah, ganja, dadah di dalam surga untuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Dulu dadah atau ganja ini, karena sajarah, banyak ulama-ulama memberikan penterjemahan buah khuldi. Kenapa mesti diterjemahkan buah khuldi, sedangkan Tuhan berkata pohon? Jadi pohon dadah itu mungkin, pohon ganja yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu. Sekarang nasib baik kita kalau makan dadah hanya berubah akal, jadi orang sinting. Kalau sudah makan ganja, makan morfin, pulang ke rumah, istri cantik-cantik, menjadi berbenjol-benjol, dia punya muka, itu masih untung. Tapi kalau dulu Siti Hawa, waktu datang iblis menipu dia, Hawa, kau makan ini pohon supaya kamu bisa tetap tinggal di dalam surga. Tahu-tahu dilarang oleh Allah supaya kau tidak boleh tetap di dalam, supaya kau kalau makan bakal tetap di dalam surga. Dibalik oleh iblis. Dan iblis memang suka menipu manusia, sesuatu yang berbalik. Contoh kita kalau hidup, pulang suami, pulang dari kantor, tanggal akhir, tanggal berapa kalau terima gaji di sini? Tanggal 30. Cepat. Di mana-mana tanggal 1 kok, di sini tanggal 30. Tanggal 30. Waduh, untung kita 1 hari. Kalau sudah pulang suami tanggal 30, bawa uang gaji di dalam kantong, ibu periksa. Oh, berapa gajinya Pak? 10.000 ringgit. 10.000 ringgit. Berapa gaji? Sampean berapa gaji? Tidak gaji. Tidak ada gaji. Gaji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang bawa uang 10.000 ringgit. Melihat uang 10.000 ringgit. Memang uang ini bikin mata manusia bisa terbalik. Yang kadang-kadang hitam tetap ada di depan, tahu-tahu hilang hitamnya kalau lihat uang manusia di dunia ini. Karena uang separuh daripada setan. Justru itu kita kalau diberi rizki oleh Allah, segera kita bersyukur kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kau dapat nikmat, segera kau bersyukur kepada Allah, supaya Allah Ta'ala menambah akan nikmat-nikmat yang telah diberi itu. Jangan mata hitam terbalik. Lihat uang, segera bersujud kepada Allah, syukur kepada Allah. Kita doakan negara ini supaya bertambah mulia, bertambah maju, bertambah lagi kepercayaan untuk diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bekerja pada majikan, kita mendoakan majikan kita supaya ditambah pula rezeki oleh Allah. Dengan perbuatan-perbuatan yang demikian ini, akan Allah Ta'ala menambah rezeki kita insya-Allah. Lihat uang, sujud syukur kepada Allah. Lalu memberitahu suami, Pak, Mas, uang ini Mas saja yang simpan, karena saya terlalu banyak kebutuhan. Kebutuhan apa, Bu? Banyak, tidak sedikit. Karena memang kebutuhan yang terbanyak kaum ibu. Yang tidak dibutuhkan laki-laki, semua dibutuhkan kaum wanita. Paling bapak itu butuhnya sepatu, baju, celana, kopiah, sejadah, makan yang enak, ya enggak Pak? Lebih dari itu tidak, toh? Tapi kalau ibu, baju,
celana, sewe, rok, lionting, anting, pupur, lipstik, celak, korek telinga, macam-macam semua kebutuhan wanita. Lain daripada ciprit perlu juga bagi wanita. Banyak kebutuhan. Kalau begitu Pak, Mas, uang ini ditabanaskan saja, disimpan di bank baik-baik. Kapan saya butuh, baru saya minta sama Bapak. Saya kira ini istri yang paling baik. Tapi kalau pulang gaji, mana gajinya? Belum lagi ditanya sudah dirobek-robek dia punya kantong. Bapaknya pula kebetulan orang yang tekanan darah tinggi. Bukan kau punya gaji, ini gajinya aku. Terjadi bentrok di dalam rumah. Pupurku belum dibeli, lipstikku belum dibeli, liontingku perlu dikasih besar. Itu sudah beli berlian, aku belum ada. Bececok soal urusan dunia. Ini yang membawa kehancuran di dalam rumah tangga. Siti Hawa dengan Nabi Adam. Ketika Siti Hawa ditipu oleh iblis, memang iblis tidak bisa kita hindari, kecuali kapan kita banyak beribadat kepada Allah. Jangan macam manusia biasa seperti saya dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang yang tidak tidur semalam sentuh, hanya sujud dan berzikir kepada Allah. Di waktu dia beribadat kepada Allah, datang satu nur yang begitu besar. Si nur ini berkata, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk, aku ini Tuhanmu." Kata si nur itu, cahaya. Mungkin saya akan langsung percaya bahwa ini cahaya benar, dia adalah Tuhan. Tetapi Abdul Qadir Al-Jailani, seorang yang banyak ibadat kepada Allah, ketika nur itu berkata, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk, aku ini Tuhanmu, abahtulaka kulla syai', aku sudah memperbolehkan kau untuk berbuat apa saja. Tidak usah lagi sembahyang sekarang. Sudah aku terima semua sembahyang kamu." Berpikir Abdul Qadir Al-Jailani, tidak mungkin Tuhan menyelesaikan urusan hambanya untuk beribadat dengan dia selagi hambanya masih hidup. Nabi Muhammad saja dia beribadat sampai dia mati baru selesai. Kenapa aku hanya Abdul Qadir Al-Jailani diperintah untuk selesai ibadat hari ini? Tongkatnya diambil, dipukulnya cahaya itu berubah menjadi api dan asap, terbakar, dia hilang lenyap. Ini tanda bahwa dia adalah iblis, setan yang mengganggu manusia. Tapi mungkin kalau kita akan terpesona, mungkin kita akan terganggu, mungkin akan kita tertipu dengan sesuatu itu. Jangan soal yang demikian, dengan dunia saja kita tertipu. Kalau kita pergi hadir pengantin, biasa ini, wah, untung ibu-ibu di sini hidungnya pesek-pesek. Kalau di negeri Arab hidungnya panjang-panjang. Kadang-kadang kalau baku cium, berpindah dari sini ke sini, bisa kecantol dia punya hidung. Kalau sudah duduk di dekat pengantin, baku cium-cium, minyak harum apa yang dipakainya ini? Dicium lagi sebelah, oh, Charlie. Manusia, saya kira, kalau tidak pandai mengikuti akhlak Nabi, bisa rusak setiap waktu. Jangan kaki tangannya yang berbuat dosa, hidung juga bisa ikut berbuat dosa. Karena sudah menjadi fitnah hidungnya, mencium, kepingin tahu urusan orang lain. Ini tidak diperkenankan oleh agama kita. Kenapa kita hanya tahu kuping saja yang bisa berdosa? Kalau mendengar orang lain memfitnah orang atau membicarakan hal orang lain, kenapa hidung yang mencium baunya orang tidak ikut berdosa? Karena itu juga sudah melakukan suatu perbuatan yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam mengharap dan menginginkan umatnya itu menjadi manusia orsinil seperti ciptaan Allah semula. Dulu waktu kita dilahirkan oleh kita punya ibu, suci bersih, sehingga setiap orang melihat anak-anak itu senang, karena dia tidak ada dosa, tidak ada noda. Semua kepingin mau lihat, walaupun babynya ini hitam, jelek, tapi senang kita memandangnya, karena tidak ada dosa yang menghinggapi anak itu. Hidup yang demikian disebut fitrah. Tetapi kita umat Muhammad, begitu mulia Allah Ta'ala, begitu kepinginnya Allah Ta'ala, kita sebagai umat Muhammad ini supaya selalu fitrah. Setiap tahun 1 bulan diambil oleh Allah
Untuk pelebur dosa kita 11 bulan, disuruhnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Puasa kita dengan khusyuknya kepada Allah. Kecuali yang datang bendera merah, diliburkan oleh Allah Ta'ala. Boleh libur, pensen kata orang di sini. Pensen seminggu, boleh. Di dalam 1 bulan, dia melebur dosa. Sampai datang hari raya Idul Fitri. Datang hari raya Idul Fitri, masih lagi kepingin Allah Ta'ala mensucikan kita. Diperintahkan lagi kita supaya kasih keluar zakat fitrah. Makanya habis puasa dan habis mengeluarkan zakat fitrah, dosa kita dengan Allah Ta'ala sudah semua dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal lagi dengan sesama teman. Kita pun tidak putus asa. Barangkali di dalam berhari raya kita pergi sholat id, atau ketemu teman, kita bersalam-salaman, untuk satu sama lain minta maaf. Bahkan ada yang dengan ikhlas di rumahnya, walaupun tidak ketemu temannya, dia ingat, mungkin si fulan pernah berbuat salah kepada saya. Ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Pernah dulu seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah. Si Abdullah ini duduk di dalam majlis Nabi Muhammad SAW. Karena menjadi rutin bagi Nabi, setiap habis sembahyang asar, beliau Rasulullah mengajar sahabat-sahabatnya tentang agama syariat Islam ini. Waktu Nabi duduk dan semua sahabat sudah hadir, ada Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Uthman, semua sahabat sudah pada duduk. Tapi Nabi tidak mengutarakan sepatah kata dan tidak memulai pengajiannya, tidak memberikan nasihat dan tidak mengajar. Bahkan Nabi hanya menundukkan kepala. Si Abdullah ini timbul pertanyaan di dalam hati, kenapa Nabi ini kok tidak mengajar-mengajar? Sahabat yang lain pun berkata demikian, kenapa Nabi dari tadi kok diam saja tidak mau bercakap? Akhirnya Nabi angkat kepala, lalu Nabi berkata, sayadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk seorang ahli surga. Tahu-tahu masuk seorang tua yang sudah lanjut usianya. Dia masuk, dia duduk di akhir majelis. Sandalnya dilipat, dia duduk, baru Nabi mulai bercakap, baru Nabi mulai mengajar. Selesai Nabi mengajar, sahabat Abdullah melihat, rupanya orang tua itu yang dikatakan oleh Nabi ahli surga itu. Besok lagi terjadi demikian. Sudah duduk semua sahabat, Nabi duduk, tunduk lagi tidak mau mengajar. Baru Nabi berkata lagi, sebentar lagi akan masuk seorang ahli surga. Orang tua yang kemarin itu lagi yang masuk. Si Abdullah perhatikan orang tua ini lagi. Hari ketiga demikian, tidak tahan lagi si Abdullah. Akhirnya orang tua itu keluar selesai pengajian, diikuti oleh si Abdullah. Pergi ke rumahnya. Sampai di sana, rumahnya di tengah padang pasir. Gubuk kecil dia tinggal dengan anak istrinya. Di sana pun Abdullah berkata, assalamualaikum, wahai orang tua, tolong aku diberi perlindungan supaya boleh aku tinggal di sini karena aku ada bececok dengan orang tuaku. Kalau aku pulang takut orang tuaku pukul aku, tolong aku diberi kesempatan untuk tidur di sini. Kata si orang tua, silakan. Memang orang tua ini senang tamu, suka dengan tamu. Kata Nabi SAW, akrimid dhaif walau kana kafiran. Muliakan tamu walaupun tamu itu tidak seagama dengan kamu. Mulia akhlak Nabi SAW. Bahkan pernah dicaci maki oleh si Yahudi karena punya utang Nabi Muhammad. Nabi berjanji besok akan bayar. Besok Nabi tidak diberi rizki oleh Allah. Lusa kata Nabi, lusa pun belum bisa bayar. Datang si Yahudi itu mencaci Nabi Muhammad. Tidak dijawab sepatah kata oleh Nabi. Malah Nabi hanya senyum simpul saja dengan si Yahudi itu. Mungkin besok kata Nabi, hari ketiga si Yahudi ini datang marah lagi. Tapi Nabi tidak menjawab sepatah kata. Pulang si Yahudi ini ke rumah, berpikir dia, indah dan mulianya akhlak Muhammad. Aku caci maki, dia tidak menjawab. Hanya menjawab dengan senyumnya yang manis. Lebih baik aku ikut agama Muhammad saja daripada aku memeluk agama selain agama Islam ini. Akibat ini dia memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Betapa lagi kita hidup di dalam rumah tangga, seorang suami dan seorang istri. Kalau mungkin bapak marah, ibu senyum. Kenapa? Apa ruginya kita memberikan senyum terhadap suami kita?
Atau kalau ibu merengut atau bececok saja, atau cerewet, biasanya wanita cerewet, biarkan dia cerewet, kasih senyum saja. Bu, cerewetnya bu. Atau kalau dia sedang lagi merengut, kasihkan kaca. Apa kaca orang dulu? Cermin. Bu, lihat mukanya bu, cantiknya kalau sedang merengut. Atau ibu sendiri dengan kesadaran ambil cermin, lihat mukanya yang sedang merengut. Kalau cantik itu merengut terus, insya Allah akan kekal kita jodoh dunia akhirat. Tetapi kalau merengut itu jelek, dilihat di cermin, jangan diulang kembali. Dikhawatirkan bisa berantakan, cermin pun tidak akan memberikan kesan-kesan yang baik untuk kita. Jadi itu wahai ibu-ibu, kalau bapak yang merengut, kita yang senyum. Kalau ibu yang merengut, bapak yang senyum. Bila perlu, kalau bapak memang sering merengut tiap hari, gigit kupingnya, selesai urusannya. Tidak usah repot-repot. Tiup dia punya kuping. Insya Allah selamat kita di dalam rumah tangga. Karena ini barang yang halal. Kenapa mesti kita lari-lari jauh ikut iblis dan setan? Coba lihat Nabi Adam alaihissalam. Poin utama daripada pembicaraan saya. Waktu ditipu oleh iblis, Siti Hawa langsung makan ini pohon, daun, mungkin ganja waktu itu, mungkin morfin, mungkin dada, dimakan oleh Siti Hawa. Yang mulanya Siti Hawa cantik di dalam surga. Apabila Adam melihat Siti Hawa menjadi bayangan kalau dia pergi jauh. Tetapi setelah makan daun ini, berubah nasibnya Siti Hawa. Yang dulunya ramping bagus, akhirnya perutnya gendut. Kan tidak cantik kalau perempuan gendut. Jangan marah-marah kalau yang gendut. Gampang, kalau obat gendut kita bisa senam. Bisa senam. Bila perlu tengah malam, Pak, perlu erat-erat supaya perut saya tidak gendut. Selesai. Jadi ramping kita insya Allah. Tidak ada repot. Perlu di dalam rumah tangga itu, kita hidup yang mesra. Kemesraan hidup ini yang membawa kekalnya rumah tangga kita. Kenapa mesti kita mau bertanding dengan suami kita atau mau bertanding dengan istri kita? Kita tunjukkan hidup mesra sebagaimana Rasulullah. Rasulullah kalau datang ke rumah bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Humairah, afi ta'am? Apa ada makanan sekarang ini Humairah?" Dijawab oleh Siti Aisyah, "Tidak ada makanan apa-apa ya Rasulullah." Nabi menjawab perkataan Siti Aisyah, takut tersinggung Siti Aisyah, takut sakit hati Siti Aisyah. Nabi menjawab, "Aku hari ini puasa wahai Siti Aisyah." Saya sering kali terjadi, karena saya sering dan suka makan garam. Tahu garam bu? Garam. Bisa terjadi bercecok di dalam rumah tangga kalau soal garam. Makan senyap, tidak ada garamnya, tidak enak. Karena saya malu kalau minta garam sama istri saya, takut dia pula tersinggung. Saya berkata, mahal garam ini hari di pasar naik harganya, fakturnya naik. Istri saya langsung lari ke dapur. "Oh, nakal kau, memang garam saya tidak kasih, lupa tadi." Oh, tambah intim kita di dalam rumah tangga. Kalau dia sakit perut, saya tidak pergi ke dokter. Betul bu, saya tidak pergi urut dia ke tabib. Saya lihat, saya jilat-jilat dia punya pusat. "Wah, sembuh saya," katanya dia. Kenapa mesti repot? Banyak persoalan rumah tangga yang bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, yang membawa intimnya kita di dalam rumah tangga. Perbuatan-perbuatan yang demikian ini, kalau suami pergi jauh, seandainya dia di tengah jalan atau di hotel dia tidur, ada telepon kring kring kring, "Halo." Dia waktu angkat telepon dan mendengar suara halo, mungkin dia ingat, "Waduh, istriku pernah gigit aku punya kuping. Lebih baik istriku daripada yang halo ini. Aku tidak butuh sama kamu." Cepat-cepat dia mau pulang ke rumahnya. Karena ada perbuatan baik yang dia ingat di dalam rumah tangga selagi dia hidup bersama istrinya. Tetapi kalau di dalam rumah, soal yang kecil-kecil saja, "Pulangkan aku ke rumah bapakku." Suami pergi tidur di hotel, "Halo." Wah, ini rupanya lebih hebat, lebih bagus dari istri saya. Istriku pernah minta pulang ke rumah orang tuanya. Terbayang-bayang perbuatan kita yang jelek, yang membawa dia akibat itu, lalu dia berbuat dosa kepada Allah SWT. Kenapa kita diperintah untuk menikah dan kawin di dalam Islam?
Islam memberikan satu pedoman supaya kawin agar dapat menjaga kamu daripada perbuatan dosa. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita tidak bisa berbuat dosa? Semuanya itu ada sebab. Sebab di dalam rumah tangga yang paling penting. Jadi di dalam kita setelah melebur dosa 1 bulan puasa, 1 bulan puasa, kemudian kita keluarkan zakat fitrah kita. Kita bersih daripada dosa, supaya nanti habis daripada puasa itu tadi, kita selesaikan apa yang sudah lalu, dengan kita tutup semua yang salah, yang tidak baik dengan segala kebaikan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang fitrah, sebagaimana waktu kita dilahirkan oleh ibu kita. Kalau dia punya suami, suami akan melihat dia seperti kita melihat baby yang tidak punya dosa dan noda. Manusia diberikan oleh Allah Ta'ala mempunyai hati yang sangat luar biasa kekuatannya. Kalau manusia itu punya dosa, atau suami melihat, atau suami itu merasa istri ini tidak baik dan sebagainya, mesti ada dosa yang dilakukan oleh istri itu. Begitu pula istri, barangkali dia cemburu sama suaminya, tentu ada perasaan di dalam hati yang mengetuk hati dia. Mungkin suami ini memang pernah 1 kali berbuat salah, yang terbayang-bayang di dalam hati yang bening daripada istri yang solehat. Mungkin dia berbuat begini, lalu timbul cemburu, timbul sakit hati dan sebagainya. Karena itu Islam mengharapkan supaya manusia hidup, supaya hidup menjadi orang yang soleh dan orang yang solehat. Dia memperbaiki semua urusan pekerjaan hidupnya, baik di dalam urusan ibadat maupun urusan duniawiyah dan urusan ukhrawiyah. Siti Hawa habis makan daun tadi, dia pun berubah. Perubahan yang pertama, keluar 2 gunung. 2 gunung keluar. La ilaha illallah, kok ada bisul saya akibat makan buah itu. Ketemu darah. La ilaha illallah, kok ada darah saya ini. Jadi dosa Siti Hawa menjadi warisan daripada kaum ibu sampai sekarang ini. Sehingga kadangkala kita mungkin kalau suami berbuat salah, tidak mau kita lupakan apa itu kesalahannya. Kadangkala pula suami kalau melihat istri berbuat salah, tidak mau dia lupakan kesalahan itu. Tetapi bagi Nabi Adam dan Siti Hawa, tidak menjadi persoalan kesalahannya. Datang Nabi Adam, dilihat oleh Siti Hawa, karena perubahannya sudah berlainan dengan semula, yang dia bayangkan mungkin akan diusir dari surga ini. Tidak mau dia pergi sendiri. Datang Nabi Adam, Siti Hawa berkata, "Manga." Manga itu bahasa Jawa, buka mulutmu. Nabi Adam memang biasa. Waktu pertama kawin dulu, cinta sama Siti Hawa luar biasa. Mungkin ibu-ibu juga dulu begitu. Waktu dulu kawin pertama, nostalgia masa lalu, Bu. Waktu malam pengantin pertama, ketika masuk kamar, berdua dikunci di dalam kamar, istri kita ambil apel atau anggur. Ma, buka mulutmu. Dikasih anggur. Dimakan sama suaminya. Suaminya pula, kau juga makan. Sama-sama. Ini diingat oleh Nabi Adam. Ma, buka mulutmu. Tidak dipikir apa yang dikasih masuk di dalam mulutnya ini. Buka mulut Nabi Adam. Dimasukkan daun itu oleh Siti Hawa. Memakan Nabi Adam. Setelah terasa bahwa ini buah daun larangan Allah Subhanahu wa taala, pohon larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia mau buang, tidak bisa lagi terbuang. Mau telan masuk ke dalam, tidak lagi bisa telan masuk ke dalam. Akhirnya kesangkut di sini. Makanya laki-laki semua benjol di sini. Ini warisan dari Nabi Adam alaihissalam, supaya bisa kita ingat sejarah mereka berdua. Karena itu setiap kita mau kawin, setiap habis angkahtuka wa zawatuka, kita dibacain doa, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, jadikan mereka berdua pengantin ini cinta kasih dan ikat tali persaudaraan sebagaimana cinta kasih Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Dibuang ke bumi. Nabi Adam dibuang di atas bukit Jabal Mon Adam di Ceylon. Siti Hawa dibuang di Arafat. Karena mereka ingat dulu kebaikan pernah terjalin di dalam surga Allah. Suka saling kasih makan. Ibu-ibu sekarang malu kalau sudah umur, aku sudah 45 tahun malu. Kenapa mesti malu?
makan bersama suami. Ambil nasi suap ke suaminya. Mak. Insya Allah pergi suami ke tempat lain, dia ingat, aduh baiknya istri saya, dia suap nasi di mulut saya. Ingat dia selalu, mana bisa kawin lagi dia. Tapi karena kita macam-macam, maka suami itu, dia lihat perempuan cantik, aku mau kawin lagi. Dilihat yang hitam manis, aku mau kawin lagi. Karena dia tidak ada yang diingatnya perbuatan baik kita. Tapi kalau banyak yang dia ingat, disuap, digigit dia punya kuping, diurut-urut dia punya belakang, dikitik-kitik dia kalau pulang dari kantor. Coba kalau dia pulang dari kantor, kan capek, ketek-ketek tiap hari. Atau mungkin panik dia waktu sidang, pulang dari kantor, ketek-ketek, keri-keri dia. Kau lupa dia segala apa yang di kantornya, lupa capeknya, lupa yang disibukkannya di kantor, karena perbuatan kita yang baik. Ini tujuan Allah Ta'ala menciptakan wanita, untuk menyenangkan suami, insya Allah. Inilah yang disebut imra'atun solehat. Kalau ibu sia-sia ibadat, tidak memberikan kesenangan kepada suami, saya kira perbuatan ibadatnya hanya untuk kepentingan diri pribadi saja, tidak membawa kebahagiaan untuk orang lain. Kalau hanya ibadat saja, perlu apa? Tetapi suami tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak diberikan kebahagiaan, tidak menjaga rumah tangga yang sebagus-bagusnya. Alangkah rugi perbuatan ini. Mungkin ibadat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hukum, di dalam syariat, seorang wanita sembahyang sunat, Allahu Akbar, sunat, lalu dipanggil oleh suami. Kalau khawatir suami itu marah, duduk, selesaikan sembahyang, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah sampai 2 rakaat, langsung duduk, pergi menyambut panggilan suami, lebih afdol daripada sembahyang sunat 2 rakaat. Begitu pentingnya taat kepada sang suami di dalam Islam, ajaran Allah SWT. Sebab kalau kita sudah taat kepada suami, mati akal suami itu, hilang akal dia, pasti dia menjadi orang yang soleh dan orang yang baik, orang yang sangat cinta kepada istrinya. Ini yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu. Fitrah kita yang perlu kita kembalikan sebagaimana yang waktu dilahirkan oleh ayah dan ibu kita. Habis kita dilahirkan, perlu kita jaga kebaikan dan keutuhan kita. Sebagaimana yang saya cerita tadi, sahabat Nabi, si Abdullah datang ke rumah orang tua itu. 3 hari 3 malam dilihat oleh Abdullah, kelebihan ibadat dari orang tua ini tidak ada. Sampai dia bertanya di dalam hatinya, apa tidak keliru Nabi berkata orang tua ini ahli surga? Sehingga membawa Abdullah untuk bertanya kepada orang tua ini, wahai orang tua, kerja apa yang kau lakukan sampai Nabi 3 hari berturut-turut kau dikatakan ahli surga? Dijawab oleh orang tua itu, tidak ada yang saya lakukan, kecuali saya kalau mau tidur malam, tidak saya letakkan kepala saya di bantal, kecuali saya mengangkat dulu tangan saya kepada Allah SWT berdoa, ya Allah, kalau ada teman dan saudara saya berbuat salah kepada saya, berbuat dosa kepada saya, tolong diampuni dan dimaafkan dosanya itu ya Allah. Hanya ini perbuatan saya, kata si orang tua itu. Kata si Abdullah, perbuatan ini sulit untuk dilakukan oleh orang biasa. Kita kadangkala kalau ada orang berbuat salah, kita tahan, biarkan, nanti kau akan kubalas. Malah kita kadangkala berdoa, ya Allah, binasakan dia, kenakan bala supaya tahu rasa dia berbuat salah kepada saya. Ini tidak diperkenankan oleh agama. Nabi SAW pernah melakukan demikian ini, karena Nabi adalah contoh tauladan yang paling baik untuk diikuti. Waktu mati Abu Jahal di medan peperangan Badar, Nabi berdiri di atas kuburnya Abu Jahal, lalu Nabi berdoa, ya Allah, kasih binasa, kasih adab Abu Jahal ini, biar dia tahu rasa daripada perbuatannya. Ini sudah mati. Datang Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ya Rasulullah, jangan kau berdoa demikian. Doalah kau seperti ini, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'atait, wa qina syarra ma qadait. Doa ini ya Muhammad, jangan doa supaya orang binasa, sehingga berubah Nabi punya perbuatan. Walaupun mereka
Melempar Nabi sampai luka kakinya. Jangan dicaci. Lempar sampai luka. Dipanah sampai patah giginya. Sampai luka belikat-belikat Nabi. Nabi tetap berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk umat saya karena mereka belum tahu. Jadi kita harus menganggap bahwa orang yang berbuat salah kepada kita itu karena dia belum tahu. Makanya kita tidak perlu mendoakan dia binasa. Tidak perlu kita balas dengan caci dan maki. Cukup kita ikut perbuatan Nabi. Insya Allah kita akan diberi selamat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa anta'afu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Kalau kau suka dan pandai memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kamu, itu akan membawa kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah pun bertanya, wahai orang tua, apalagi pekerjaanmu yang kau lakukan? Oh Abdullah, kalau aku berdagang, membeli satu barang, lalu saya lihat, apabila saya jual bisa dapat untung 10 dinar, saya tidak mengambil semua untung 10 dinar. Saya hanya ngambil untung 1 dinar. Saya niatkan supaya orang yang berdagang lagi, yang membeli lagi, yang menjual lagi barang dari saya itu bisa mendapat keuntungan lagi. Kata si Abdullah, ini berat untuk dilakukan. Jadi itulah ibu-ibu yang saya cintai, bapak-bapak yang saya cintai. Memang agama yang kita miliki ini satu-satunya agama pedoman, agama hidayat dari Allah. Kalau kita sedikit-sedikit yang kita dapat, kita amalkan, kita dekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah, insya Allah kita akan menjadi mulia. Itulah sebab Nabi Allah Adam ingat kepada Siti Hawa. Sudah jatuh di Mount Adam, dia teringat akan perbuatan Hawa. Dia cari itu Adam, Hawa. Dia berjalan kaki sampai ke Arafat. Dia cari itu Hawa. Sampai di Arafat mereka berjumpa di atas bukit. Ibu-ibu yang sudah pergi haji mau naik di atas bukit sembahyang sunat 2 rakaat. Apa niat sembahyang sunat di sana? Hanya usolli sunat rakaatain lillahi ta'ala. Bagi yang sudah kawin, niat supaya ya Allah jadikan aku ikut tauladan Adam. Yang perempuan berniat, ya Allah jadikan suami saya supaya seperti Adam cintanya kepada saya. Walaupun dia jauh di mana, dia tetap teringat kepada saya. Ini perlunya naik sembahyang sunat di atas Jabal Arafat 2 rakaat itu. Bukan hanya sekedar sunat 2 rakaat saja. Harus punya niat. Karena niat yang baik, itulah kita akan mendapat apa yang menjadi niatan kita. Kalau kita tidak punya niat, hanya sembahyang, hanya dapat pahala sunat sembahyang 2 rakaat. Tapi kalau kita niat, apa yang kita niatkan, itu yang menjadi balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya di dalam majelis yang mulia ini sangat mengharap kepada ibu-ibu yang saya cintai supaya pandai-pandailah di dalam kita berumah tangga, sebab hidup di alam akhir ini banyak tipu daya yang sangat lebih hebat daripada orang dulu-dulu. Kadangkala saya lihat tamu-tamu saya, ibu datang menangis, meneteskan air mata. Kadang-kadang ada yang tidak mengungkapkan, tidak bisa mengungkapkan kata. Hanya dengan kesedihan. Saya pun terasa. Lalu saya berkata, mungkin suaminya kawin lagi ya. Iya, Pak, kawin lagi suami saya. Kawin lagi. Kenapa? Karena saya lihat setiap wanita kalau suaminya kawin lagi, tambah nggak keruan-keruan, tambah nggak mau pupur-pupur, nggak mau bikin cantik-cantik lagi dia punya muka, nggak mau pakai lipstick lagi, bibirnya pucat lesi. Si suami tambah lihat, tambah nggak senang sama istrinya yang tua. Ini akibatnya. Maka suami tambah senang sama yang muda, karena yang muda itu tambah aksi. Oh, tiap hari dia berlipstick, bercelak-celak dia, tambah lagi bermerah-merah naik di sini seperti burung kakatua. Kadang-kadang rambutnya kasih naik lagi. Suami pulang, Masya Allah istri muda saya ini hebat. Sehingga istri tua berkata, iya, dia pantas suami saya jadi gila karena dia kasih makan macam-macam. Dituduhnya kasih makan macam-macam. Dia pandai berdukun, banyak asma yang dia baca. Bukan asma, tidak perlu asma orang laki-laki, tidak perlu kasih makan apa-apa. Kalau kita kasih makan lipstick, sudah seumur hidup dia tidak lupa sama kita. Kan enak lipstick itu. Datang dia, Kalau dia mau pergi kantor, bila ceplok di sini, ketemu bibir.
Dia di tengah jalan ditegur sama mau ditegur, sudah ada yang punya ini. Itu Bu, jangan khawatir, insya Allah. Tidak perlu kita pergi dukun-dukun, tidak perlu kasih makan macam-macam, tidak perlu kasih sihir, tidak perlu. Sihir wanita paling hebat, tidak perlu baca-baca. Cuma cukup doa Yusuf saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hasya lillah, ma hadza basyara, in hadza illa malakun karim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasya lillah, ma hadza basyara, in hadza illa malakun karim. Celak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasya lillah, ma hadza basyara, in hadza illa malakun karim. Tambah lagi bulu mata. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma hadza basyara, in hadza illa malakun karim. Pulang suami lihat, bulu matanya hebat, saya punya istri ya. Karena orang laki ini bodoh Bu. Solehat, sehingga membawa anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan suami-suami kita, istri-istri kita solehat, sehingga membawa anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan suami-suami kita, istri-istri kita menjadi pembimbing, menjadi imam yang membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menunjukkan kita jalan yang baik, memberikan kepada kita hidayah, taufik, dan membawa kita serta mengajak kita kepada jalan yang diredhoinya, dan dipanjangkan umur kita sehingga akhir hayat kita pula diakhiri dengan wafat husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.